Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita ada di studio ya. Jadi kenapa ada di studio? Karena sebenarnya lokasi kita studio ini nggak jauh dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah ini kita sama Nisa. Kemarin itu kan aku lagi live streaming ya Mbak, sama anak-anak, sama Aji, Mbak Amarkona, sama Nadi gitu. Kita kan biasa live streaming pakai akun YouShine, sambil iseng-iseng kita live streaming jualan ya, biar ada aktivitas gitu. Nah terus pas lagi di tengah-tengah sesi itu kan sempat ada aku beli kebab ya Mbak, aku beli kebab, aku gojekin untuk bagi-bagi di sini gitu. Nah terus tiba-tiba aku kaget kok ada teriak-teriak gitu, kenapa? Nah ternyata Nisa lagi teriak-teriak. Kenapa Nis? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Sebelumnya itu dia ada marah-marah juga di yayasan ya Mbak. Pernah ada marah-marah di yayasan sampai remote dibanting, terus kasur diacak-acak, semuanya di satu kamar itu. Nah masuk rumah sakit nih, kita kira membaik gitu. Dalam membaik kita sambil nunggu keluarganya, karena keluarganya pun lagi ada kendala keuangan ya Mbak, untuk datang ke sini. Akhirnya kita tawarkan untuk ya udah pakai mobil kita aja gitu. Kita pakai mobil kita, kapan waktunya kita jemput. Nah karena berhubung kita kan juga lagi mobile ya Mbak, lagi banyak kerjaan guys, beneran. Kita tuh kemarin habis dari luar kota aja landing, saya langsung ke daerah Serang Banten, ya nggak ada istirahat sama sekali. Sampai hari ini hari Sabtu, kita pun masih ada aktivitas kegiatan ya. Anak sekolah ngambil rapot, terus Naila masuk sekolah, kita harus ketemu gurunya dan lain-lain gitu. Ini tiba-tiba Nisa kayak gini tuh kenapa? Ngamuk tuh kenapa? Tiba-tiba ngamuk. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kenapa? Matanya nggak stabil Mbak, lihat. Mau pulang aja ya? Mau pulang, kangen anak. Kan udah dijelasin katanya mau datang keluarganya. Katanya hari Minggu mau datang. Iya, kenapa kemarin tuh ngamuk? Maksudnya kenapa nggak sabar gitu? Kan kamu bikin takut yang lain loh. Bener nggak? Yang lain kan sampai ketakutan sama kamu. Itu pas lagi live streaming, Aji langsung bilang, teh aku pulang aja, langsung pada panik semua di sini, gitu. Karena alhamdulillah ya Mbak, selagi masuk yayasan telat, semua terkendali, nggak ada yang sampai kayak Nisa gitu. Nisa tuh udah berkali-kali tuh ngamuknya tuh ekstrim gitu guys, sampai saya mengungsikan anak-anak saya. Kan takut ya, maksudnya takut dia lagi lost control atau gimana, ini ya Mbak? Enggak, ya. Sempat masuk ke dapur teh, kita nggak berani deket karena aku lihat dulu kan dia mau ngambil apa nih di dapur. Kalau ngambil apa, aku udah mikirnya udah kita keluar aja semuanya, biarin aja di dalam gitu kan. Kunciin aja. Tapi ternyata dia ngambil korek gitu kan. Nah pas dia ngambil korek, aku buru-buru langsung deketin dia, langsung ya udah sini dulu, saya tarik dia. Dia bilangnya aku mau di tempat ya, aku langsung ambil korek. Gitu. Untungnya dia ngambil di situ yang dia lihat gitu. Untuk pisau-pisau kan sebenarnya kita sempil-sempilin kan. Nggak kelihatan jelas gitu. Nah ini harus digarisbawahi juga ya Mbak, banyak yang menanyakan terkait yayasan kita. Kita jelasin ya guys, kita emang menghandle ODGJ yang memiliki keluarga, betul ya? Nggak cuma terlantar gitu, maksud saya ketika dia ada keluarga, terus dia minta bantuan kita mikirnya kenapa enggak, toh kita pun bisa ngebantunya gitu. Dan kita ada yayasan, kenapa enggak untuk kita bantu? Jadi nggak cuma orang terlantar, siapapun sebenarnya yang butuh bantuan kita dalam kasus-kasus mungkin, terus lansia sebatang kara, kita bisa bantu juga ke yayasan lain ya Mbak, dengan nanti bulanannya kita yang tanggung gitu, kalau benar-benar sistemnya urgent banget. Tapi kondisinya Nisa ini jangan sampai disalahartikan. Dia ada keluarga tapi tidak pernah namanya kita minta sepersen pun gitu. Jadi nih ada Aji, ada Nadi, ada siapa lagi?
Ada Desi, Desi, Nenden. Nurlela. Iya, pokoknya banyak lah ya. Ini kita ada pasien kurang lebih ada 14 ya, Mbak. Iya, 14. Aku udah hitung sih tadi malam ada 14 orang di yayasan kita. Seperak pun kita nggak ada yang kita minta uang. Iya, betul. Gitu. Jadi ada keluarga pun yang mau ngasih kita beras ya, Mbak. Kita nggak mau, bukan kita nggak menghargai, kita juga butuh beras ya, Mbak. Namanya makan nasi pakai beras, tapi mohon maaf kita nggak mau yang namanya memanfaatkan keluarga gitu. Kita ngebantu aja kita udah senang banget. Bahkan kalau bisa kita kasih apa yang kita punya ya, Mbak. Nah, kita pertegas nih sama Nisa bahwa keluarga kamu nggak ada yang namanya ngasih uang ke kita. Jadi kita cuma minta kamu untuk nurut sampai kamu pulih. Kalau udah pulih kan dipulangin kayak biasa. Sebelumnya waktu kamu udah pulih kita pulangin nggak? Iya, tapi kan yang kata Teteh mau pulangin Nisa tuh kan, terus Teteh bilang keluarga Nisa belum nerimain katanya gitu. Terus kan Nisa tanya lagi, Nisa udah nggak betah di yayasan, pengen kerja. Nisa kan ngomong gitu ke keluarga. Nggak betahnya karena emang Nisa pengen kerja Teh. Terus kata Teteh, gue ya udah ngomong aja sama Teh Ropiko, suruh anterin pulang katanya gitu. Keluarga ngomong apa, Mbak? Kalau kamu kan bilang kalau kamu masih Kayak gitu? stabil, dia Nggak mau. Iya, kita mah kalau kamu ngomong kita nggak sesuai, kamu coba telepon lagi depan kita. Tadi malam aja saya teleponan sama kakak kamu tetap sama bilang tidak mau, bukan tidak mau, kayak takut dengan kondisi kayak gini. Di sana dulu aja di yayasan. Iya, sebelum Nisa ngamuk itu ngomong Emang gitu. sama seperti itu Nisa, ngapain kita ngada-ngada? Terus maaf, ngapain saya tahan kamu? Emang kamu di sini bantu apa? Kan nggak ada bantu-bantu kita juga. Kamu kan malah kita layanin. Makannya tinggal makan, nggak masak, bener nggak? Semua disediain. Nggak ada kita pekerjakan. Jadi nggak ada untungnya kamu ada di yayasan kami. Kalau emang sudah membaik, ya kita akan pulangkan. Nggak ada untungnya berlama-lama gitu loh. Dari awal sudah mau kita pulangin. Jadi kan gini, sebelumnya kan emang kan kan karena udah stabil, waktu itu kan Teteh memperbolehkan untuk chat lewat WhatsApp, WA. handphone kan? Kasih handphone, tapi dijamin waktuin. Dijamin dan itu dikontrol sama staff kan. Iya. Terus dari pihak keluarga ada omongan gini, ini kurang nih biaya anak gitu, lo gak aja HP lo gitu. Nah mungkin dari situ kan, memang dari situ Teh bener-bener Nisa tuh banyak omong kayak mau gade HP lah, mau gade motor lah, sampai dia minta kerjaan sama kita. Minta kerjaan lah semuanya. Emang kayaknya langsung jadi beban pikirannya dia gitu. Lama sampai akhirnya kemarin kan kita live nih, sebenarnya semuanya tuh baik-baik aja. Dia masih mau ngomong sama aku karena aku kan ngurusin Aji dulu nih sama Nadi kan. Iya nanti ya, aku bilang nanti kita ngobrol gitu, nanti kita omongin. Aku udah ngomong sama Teteh, nanti sabar. Terus Nadi kan emang agak ini ya, agak mulai sedikit ya. Dia langsung sewot tuh. Di sini dia duduk di kursi pijat, dia langsung sewot. Matanya udah melotot. Ih, apaan sih, langsung kayak gitu kan. Aku langsung bilang, kamu kenapa Nisa? Nggak boleh kayak gitu kan. Terus dia jalan ke sana, terus dia jalan lagi, dia langsung ngamuk, langsung marahin ke Nadi, ngomongnya pakai bahasa Sunda gitu, kayak ngomongnya cucu aing ada dua, nggak iya udah mulai ngaco gitu, cucu aing ada dua, apa sih, itu langsung ngamuk kan. Dia di sana mau keluar, kita langsung ke tahan, kita bilang kenceng banget. Dia masih bilang cucu no aing ada dua, nggak keurusan lah pokoknya gitu, nggak keurusan. Saya jauh gitu. Terus saya bawa kan ke sana karena yang di sini kan udah pada panik ya. Udah Aji udah kayak ini gimana, terus di sini juga ada yang lain. Saya bawa ke gudang situ. Tapi masih ngamuk ya? Masih ngamuk. Terus aku bilang gini, kamu jangan belaga kesurupan, ngapain sih kayak gitu? Aku bilang gitu. Apaan kesurupan? Langsung. Itu banyak banget. Maksudnya semuanya diludahin itu langsung. Aku langsung kayak, aduh udah nih, ini gak bener nih, aku langsung. Iya udah gak ini. Terus kan aku keluar ke sini, terus aku duduk di situ kan, terus nggak lama dia ke belakang situ. Aku langsung mikir, waduh ini jangan-jangan mau ngambil apa nih, dia mau ngambil benda. Sengaja kita nggak ada yang deketin karena
Tar dulu maksudnya Tapi dilihat pasien dulu. semua pada ketakutan ya Mbak ngelihat dia. Setiap Takut. dia ngamuk itu pasien semua pada ketakutan. Karena Sedangkan pasien yang lain juga nggak ada yang kayak gini Mbak. Pada diem-diem aja kan. Diem aja. Termasuk si siapa? Si muda. Santi. Santi Itu malah udah bagus ya. Bagus, dia diem aja. Jadi ada pasien Santi kan dulu awalnya juga malas mandi ya Mbak. Iya, Malas mandi, terus suka marah, emosionalnya ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nada tinggi gitu. Nah sekarang dia udah mulai bagus nih, aku lihat perkembangannya. Malah Nisa yang jadi tadinya baik terus naik turun sekarang. Mungkin kita bingung kok jadi kayak gini gitu. Terus setelah itu kan udah nih langsung ke sana tuh dia lari mau ngedobrak itu yang nahan pintu udah saya, April, di luar itu ada Nabila, Nabila sama Teh Dodo. Itu bener-bener takut hampir semua. kebuka Teh. Iya udah jebol kan jadinya. Iya udah kejebol, udah kebuka gini terus udah kutarik. Aku udah mikirnya ini kan karena pintunya kan begini ya, takutnya ininya copot kan karena takutnya nggak kuat gitu. Terus saya tarik lagi, akhirnya kita mau nggak mau nih kita ikat gitu karena emang udah nggak bisa terkendali. Mohon maaf juga nih teman-teman ya semuanya, masalahnya di sini banyak banget kan, takutnya satu kayak gini ke-trigger semuanya. Yang lain ya, betul. Yang lainnya ke-trigger terus akhirnya takutnya jadi nggak stabil. Akhirnya kita ada tindakan itu karena dia tidak membahayakan yang lain juga. Setelah itu kita sadarkan, kita minumkan obat, kita sadarkan, kita suruh ya ingatlah sama Allah ya Tuhan, kita suruh istighfar dan lain-lain. Akhirnya dia sadar tuh Teh. Tapi itu udah setelah sekian jam. Iya, udah berapa jam 10 baru selesai. Jadi aku emang lagi ada ya Mbak. Kemarin aku lagi di apartemen karena aku habis konten, terus nggak enak badan juga guys. Ini tenggorokan aku sakit, kecapean feelingku. Nah, makanya pas aku diinfo, aku pantau terus kan video call. Terus aku pantau ini gimana, harus gimana. Makanya tadi malam kita mikirnya udah bawa aja ke Pak Haji Marsan gitu, karena Pak Haji Marsan itu punya ruang isolasi Mbak. Kalau kita di sini belum ada gitu, kita keterbatasan guys. Kalau insya Allah nanti ke depannya kita punya lahan yang luas, kita akan bikin ruang isolasi. Itu emang butuh banget ya. Tapi karena kita pun di sini, alhamdulillah udah sangat membantu negara ya Mbak, atau pemerintah gitu dalam membantu orang-orang terlantar atau orang-orang yang membutuhkan. Ya kita melakukan semaksimal mungkin lah apapun itu ya. Nah makanya ini kita sudah hubungi ya Mbak pihak keluarga juga, katanya keluarga mau datang ya. Mau datang di hari Minggu. Di hari Minggu ya, diusahakan hari Minggu. Nah tapi pihak dari keluarga bilang katanya tadi malam ya, saya nggak pernah ngasih tekanan sama Nisa suruh gade handphone, suruh gade motor, itu nggak ada katanya gitu. Screenshotannya ada Teh. Kan dia juga sebenarnya Nisa udah bilang sama aku bilang ada nggak screenshot? Ada kok, ada. Akhirnya semalam itu aku takutkan kita takutnya gimana dihapus atau apapun. Saya minta tuh sama Mbak Viko, aku bilang Mbak coba tolong cek handphonenya ada nggak kayak gitu. Takut kita juga ada selalu ngomong, ternyata ada omongan itu. Bisa itu juga saya suruh gak ada motor, kalau enggak misalnya juga ada buat ongkos kesini. Dari kemarin gak didengerin sama Teteh, takut banget kayaknya kalau banda habis itu kan emang barang-barangnya sama motor mah. Nggak mau. Nisa tuh bilang motor lah semua tuh gadein aja gitu. Terus kalau nggak bisa kesini, nggak ada uang, itu digade aja motornya Nisa gitu, biar kesini gitu. Ya itu nggak tahu ya, tapi kalau kita ngomong apa adanya ya Mbak ya, keluarga nggak mau terima, bener ya Mbak. Waktu itu keluarga kayak di sana aja dulu, gini itu belum membaik, keluarga juga takut sama dia gitu. Yang bisa handle cuma kita. Betul, semalam kan Teteh kan minta untuk keluarga untuk teleponan sama Nisa kan, itu juga ada. Udah mulai tenang ya? Udah pas udah mulai tenang, pas udah ngomong sama Nisa tuh cuman menekankan untuk kenapa sih kok nggak ditengok, aku cuma mau ditengok sama anak sama Teteh gitu. Emang sih akhirnya jadinya nangis lagi kan, nangis dan segala macam. Itu sama keluarga ya? Langsung dimatiin teleponnya. Oh gitu? Iya. Tapi dia juga udah mulai lega setelah keluarga, udah mulai tenang. Tapi terlihat dia matanya nggak stabil. Kalau pasien guys, itu karena kita udah biasa ya Mbak, nanganin pasien, kita tahu nih, kan setiap hari ada olahraga, ada pengajian dan lain-lain. Kita bisa ngelihat ini stabil, ini enggak, ini stabil, ini enggak. Kita udah bisa tahu. Nah kayak Munadiroh,
membaik, tapi belum terlalu signifikan. Karena kata dokter pun kalau mau signifikan itu sangat susah ya Mbak. Jadi ada beberapa pasien kita yang emang tidak bisa ada perubahan yang signifikan ya. Harus kudu sabar. Tapi di satu sisi ada juga yang tidak bisa dipaksakan ya Mbak. Dia mau sembuh tapi tidak bisa dipaksakan, intinya itu. Nah, ya udah berarti itu aja ya Mbak untuk besok. Sekarang hari Sabtu. Besok Minggu ya. Oke, ya udah nanti kita lihat aja Mbak perkembangannya dan keluarga mau seperti apa. Kalau kita kan jujur Mbak, kita mempunyai keterbatasan ya, keterbatasan tempat, keterbatasan pasien gitu. Kenapa aku bilang keterbatasan? Kalau nurut sama kita dan dia bisa ngikutin flow-nya yayasan itu masih nggak ada masalah ya Mbak, tinggal rehab enak aja gitu. Tapi kalau ngamuk-ngamuk, terus pasien lain ketakutan mengganggu pasien lain, itu yang kita nggak bisa sebenarnya gitu. Nanti kita coba kontrol konsultasi Mbak dokter gimana. Tapi intinya kita kasih kesempatan yang terakhir ya Mbak. Terakhir, kamu udah 2 kali nih, sekali lagi kita kasih kesempatan. Karena dia udah sekali lagi minta maaf ya amat. Iya, nggak apa-apa supaya kamu sadar itu tuh kamu nggak benar kayak gitu. Karena semua pasien udah ketakutan kabur aku lihat. Gitu. Karena kamu yang udah emosinya udah meluap-luap. Saya nggak ada di sini, saya paniknya lebih ke yang ada di sini, kasihan gitu. Bukan saya benci, saya marah sama kamu, enggak ada benci sama sekali. Masa saya benci sama orang, kamu nggak kenapa-napa. Saya cuman mau nyadarin kamu itu nggak baik, itu nggak benar. Gitu, kasihan anak-anak saya kan juga ada di sini. Saya kan pernah bilang, Nisa, ini dong rapiin dong kamera, ini dong bantuin, ini kan nggak pernah. Ya kan, nggak pernah kita nyuruh Nisa ini bantu apa ngurus anak atau apa, kan juga nggak ada kan di sini gitu. Maksudnya kita di sini sayang sama kamu, tapi kamu juga harus tahu gimana kamu memposisikan diri kamu. Gitu. Ya, tapi boleh nggak teh kalau Nisa udah benar-benar sehat banget bisa minta kerjaan buat di sini? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kita lihat juga ya Mbak. Gimana kalau mau kerja, tapi kalau kondisi kamu juga tiba-tiba kita lagi baik-baik aja kamu marah, kayak mana? Kamu harus bisa membuktikan dulu bahwa diri kamu sehat gitu. Dan saya juga nggak mau ya Nisa, misalnya nih kamu udah sembuh ya kan, terus kamu nggak cocok sama di sini kerjaannya gitu ya Mbak, karena mungkin kerja di sini kan paling cuma packing ya nggak, cuman host dan lain-lain. Kamu kerja di luar sana, jangan pernah konsumsi karena dari itu yang bikin kamu distract-nya halu, jadi kumat lagi dan nggak akan sembuh lagi Nisa. Nanti masuk sini lagi, mau sampai kapan? Masuk sini lagi. Kalau mungkin nggak ke distract parah ya Mbak, karena kan mengalir keluar dari urin gitu. Tapi kalau dari situlah kamu halusinasi. Kemarin aku tanya kamu jawabnya enggak. Tapi ternyata hasil darahnya kan itu udah bohong kan kamu waktu pertama. Kenapa bohongnya? Takut diomelin. Takut diomelin. Emang saya pernah marah? Enggak, maksudnya takut ketahuan aja. Emang berapa banyak setiap nemenin tamu? Enggak, paling ini cuma 3, 2 kayak gitu-gitu doang sih kadang. 3, 2 setiap nemenin tamu? Iya. Iya, tetap aja lagi 3 Mbak per hari itu ya. Ya itulah, makanya saya berharap dia sih kerja baik Mbak, supaya benar-benar sembuh, benar-benar pulih gitu. Kalau kerja kayak gitu nggak jauh pasti akan dari walaupun aku benarkan ya Mbak gitu, tapi tetap itu bisa nge-distract dia adanya bisikan atau halusinasi. Gitu aja sih ya. Nanti dikontrol dulu ya. Oke, itu aja guys perkembangan dari Nisa, karena baru tadi malam banget dia ngamuknya. Makanya saya datang ke sini nih hari ini. Jangan salfok ya, aku pakai hijab ya abis dari sekolah anak ya. Tapi doakan aja yang baik-baik, saya cepat pakai hijab. Amin. Ya udah. Oke, makasih ya guys. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you.
just children acting like adults.